Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak Jemaat GKJ Kemuliaan yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga simpatisan dan pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun saat ini sedang berada dan mengikuti ibadah streaming GKJ Kemuliaan. Harapan kami bahwa kita semua tetap sehat berkat lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini, hari Minggu, ada beberapa pokok berita gereja yang perlu kami sampaikan selain berita gereja yang sudah dikirim melalui WA Group GKJ Kemuliaan. Antara lain, yang pertama, Majelis GKJ Kemuliaan sampai dengan hari ini masih tetap melaksanakan ibadah streaming melalui YouTube GKJ Kemuliaan sampai situasi dan kondisi betul-betul aman dari penyebaran virus COVID-19. Kemudian selama masa pandemi kami senantiasa menghimbau agar tidak lupa membiasakan diri untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan serta sering mencuci tangan dengan memakai sabun pada air yang mengalir atau hand sanitizer. Kemudian apabila beraktivitas di luar rumah, pakailah masker dengan cara yang benar serta menjaga jarak. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berolahraga dengan teratur. Istirahat yang cukup, dan jangan lupa bahwa di setiap kesempatan dalam doa pribadi kita berharap dan memohon pertolongan Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kondisi kembali normal dan kita bisa bersama-sama beribadah di gereja. Umat Tuhan, untuk persembahan yang akan dihaturkan, baik itu persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan rutin maupun persembahan lainnya, selama pandemi ini dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, dimasukkan ke dalam amplop, ditulis tanggal saat ibadah berlangsung, dan disampaikan ke gereja dengan memasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan pada setiap hari Rabu, Jumat dan Sabtu antara pukul 9 dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dapat juga disampaikan ke koordinator komsel atau dapat juga dengan menghubungi koordinator komsel untuk bisa diambil ke rumah. Dan yang ketiga, persembahan dapat juga disampaikan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di lembar berita gereja atas nama Ibu Ana Kristianti. Kemudian berita bertunangan akan melangsungkan pertunangan pada hari Minggu siang hari ini tanggal 4 Oktober 2020 antara Saudara Ekber Joko Pramono, putra Bapak Yosef Majuki, dengan Saudari Kristina Rumanti dari GKJ Kiara Condong, putri dari Bapak Saijo. Mohon dukungan segenap warga GKJ Kemuliaan. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober 2020, masa bulan keluarga, di mana kita juga memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Dan seperti yang telah diberitakan minggu lalu, bahwa pada hari Minggu ini kita bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, mohon kesiapan segenap warga gereja. Bapak Ibu, ibadah pada hari Minggu ini, 4 Oktober 2020, dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto. Majelis dan Jemaat GKJ Kemuliaan menghaturkan terima kasih atas pelayanannya. Begitu juga untuk pendukung ibadah serta tim multimedia. Terima kasih atas kerjasamanya
dan karena pertolongan Tuhan jugalah ibadah streaming hari Minggu ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Demikian pokok berita gereja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tema ibadah kita pada hari Minggu ini adalah keluarga bagai kebun anggur. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki ibadah ini menyatakan seperti yang dikatakan Mazmur 128 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga dengan litani sebagai berikut. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 451, baitnya yang pertama, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini. Dengan pengakuan, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu gambaran yang dipakai untuk menyebut umat Allah di dalam Alkitab adalah kebun anggur atau pokok anggur. Anggur adalah lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Kemakmuran dan damai sejahtera terjadi karena pemeliharaan Allah dalam kehidupan umat Israel. Belajar dari pengalaman iman umat Israel, kita bisa juga membayangkan keluarga kita sebagai kebun anggur. Allah sang pemelihara telah dengan telaten merawat kehidupan keluarga kita. Tuhan telah mengerjakan tugas pemeliharaannya. Kini, tugas kita sebagai anggota keluarga untuk terus menumbuhkan benih-benih yang baik yang Tuhan telah tanamkan. Dan pada kesempatan saat ini kita diberikan waktu untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasalnya, surat 1 Yohanes pasalnya keempat ayat 16b. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih,
Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Wujud nyata akan kehidupan bersama dengan Allah adalah bagaimana kita dapat mengasihi. Akan tetapi dalam perkembangan kehidupan sangat sulit untuk kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, mari kesempatan saat ini kita mengakui dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Untuk mewujud nyatakan kasih sangat berat bagi kami ya Allah. Akan tetapi saat kami mau dan berusaha, maka kasih yang adalah Allah sendiri dapat terpancar dalam hidup kami. Tuntun sertai kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebagai ungkapan penyesalannya, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 467, bait yang pertama, Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan terhadapku jadi pendukung, ampunilah. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Berita anugerah dari Tuhan terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-11. Karena itu, nasihatlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur untuk kesanggupan kita, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kalau saat ini kami dapat memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Dan lebih daripada itu ya Allah, hari ini juga kami akan menikmati roti dan anggur perjamuan, menjadi sarana pemeliharaan iman kami. Sehingga di bulan keluarga ini juga, roti dan anggur itu mengingatkan kami akan kasih pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga kami pun diingatkan sebagai keluarga-keluarga Kristen adalah keluarga-keluarga yang menghasilkan buah. Buah yang bermanfaat, yang berguna untuk kehidupan. Dan sapaan firman Tuhan pada kesempatan saat inilah yang kembali mengingatkan kami. Oleh sebab itu, urapi hamba-Mu, sehingga sabda Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana yang ada di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7. Nyanyian tentang kebun anggur.
Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 80 ayat 8-16 yang kita nyanyikan secara berbalasan. Umat Tuhan, kami silakan untuk berdiri. Buat wajahmu bersinar, pulihkan
Umat Tuhan, disilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Filipi 3 ayat 4-14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-21 ayat 33 sampai dengan 46. Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukulnya yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang yang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini, minggu pertama di bulan Oktober. Ya, bulan ke-10 kita sudah lewati di tahun 2020. Meskipun berat dan sulit, akan tetapi karya Tuhan nyata dalam hidup kita, sehingga kita dapat melewatinya. Oleh sebab itu, banyak peristiwa penting di hari ini. Pentingnya bagaimana? Ya, hari ini kita juga menghayati sebagai hari pekabaran Injil di Indonesia. Dan bertepatan dengan hari ini juga, ataupun minggu pertama bulan Oktober, kita juga memperingati sebagai hari perjamuan kudus sedunia. Dan tidak hanya itu, Sinode GKJ juga memasukkan kalender gerejawinya di bulan Oktober ini menjadi bulan keluarga. Dan ini menjadi pembukaan bulan keluarga. Ya, luar biasa di bulan Oktober ini. Ada 3 lebih kurang peristiwa yang akan kita hayati, akan kita nikmati bersama. Oleh sebab itu, sapaan firman Tuhan juga memperlihatkan kita bagaimana kehidupan umat seharusnya dan semestinya. Sehingga tema kita keluarga bagai kebun anggur. Ya, kalau kita lihat di dalam kata pembuka tadi, kebun anggur menjadi satu gambaran, ataupun buah anggur menjadi gambaran buah yang luar biasa, buah yang dalam tanda kutip mewah saat itu. Itu ya. Dan mungkin saat ini juga seperti itu, meskipun kita lihat banyak buah-buahan yang sudah import, yang harganya juga justru ya dulu bisa mewah, tapi sekarang sudah tidak. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi satu gambaran yang luar biasa dalam kehidupan. Sehingga kalau kita kembali melihat bacaan kita, khususnya di dalam Matius tadi, beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan di dalam bagian ini, dan juga sampai nanti minggu ke-2 dan ke-3 Oktober, Tuhan Yesus dalam pengajarannya selalu menggunakan perumpamaan. Terlebih ini masih rangkaian minggu lalu. Apa itu? Dia masih berhadapan dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Khotbah kita minggu lalu. Kalau kita lihat di dalam Pasal 21 ayat yang ke-23 menjadi konteks gambaran siapa yang ada saat itu. Siapa yang sedang mendengarkan saat itu pengajaran Tuhan Yesus. Siapa mereka? Oh, di sini dikatakan imam-imam kepala dan juga tua-tua bangsa Yahudi. Bayangkan imam-imam kepala. Bukan imam-imam yang maaf kata, yang ecek-ecek enggak, ataupun yang masih muda-muda yang baru-baru enggak. Mereka imam kepala yang pastinya sudah mengetahui luar biasa kaitan dengan Taurat Tuhan. Sehingga dalam kaitannya ini, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran, memberikan satu perumpamaan. Untuk apa? Masih ingat minggu lalu? Para pendengar bercermin dari perumpamaan tersebut. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, tidak akan jauh-jauh kaitan dengan siapa tua-tua dan segala macamnya, ataupun para ketua imam-imam itu, kepala imam-imam. Akan tetapi saya mengajak bahwa apa yang Tuhan Yesus gambarkan adalah juga kehidupan kita. Ya,
sang tuan ini sudah mempersiapkan kebun anggur yang luar biasa. Di dalam perumpamaannya, membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Sehingga apa? Sang pemilik itu sudah memiliki pemahaman ke depan. Kebun anggurnya pasti sudah bagus, bibitnya juga merupakan bibit unggul, lahannya sudah baik, karena itu harus dipagari. Harus apa? Harus dilindungi sehingga tidak ada pencuri ataupun tidak rusak kebun anggurnya. Dan tidak hanya itu, sudah disiapkan lubang untuk memanen, gitu ya, menjadi minuman. Inilah juga dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kualitas yang sudah Tuhan berikan. Dan tidak hanya itu, menyiapkan penjaga dengan dikelilingi, gitu ya. Agar apa? Kebun anggurnya terjaga kualitasnya. Akan tetapi ternyata masalahnya bukan dari luar. Kalau kita lihat, masalahnya dari siapa? Para penggarap. Justru mereka yang punya akses masuk ke dalam. Gitu kan? Ini dia yang kadang bahkan sering terjadi. Bukan dari luar. Akan tetapi masalah itu datang dari dalam. Penggarap yang dipercayakan oleh sang tuan ini. Siapakah yang dipercayakan? Ibu, bapak, saudara, dan saya. Apa itu kebun anggurnya? Kehidupan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagus memang. Akan tetapi ternyata sang penggarap ini dengan egonya sendiri, wah ini harus menjadi milikku. Ini lahanku. Dan inilah juga gambaran kita. Kadang bahkan sering justru ego kita lah yang lebih berperan dibanding bagaimana kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Apa yang terjadi seterusnya? Tuannya mengutus untuk apa? Mengambil hasil panennya. Akan tetapi apa yang terjadi? Dibunuh. Lebih banyak lagi diutus, dibunuh lagi. Dan tidak hanya itu, anaknya pun diutus untuk memperingatkan. Ternyata apa yang terjadi? Juga dibunuh. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, gambaran kita selanjutnya. Tadi kan yang dapat kita lihat. Apa itu? Masalahnya bukan dari luar, akan tetapi justru dari dalam. Yang memiliki akses itulah yang menjadi masalah. Dia ingin menguasai. Dan nampaknya inilah juga dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ego kita yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang dalam tanda kutip merasa super, merasa hebat. Tuhan pun kalah. Mau bukti? Ya, nggak usah yang jauh-jauh kaitan dengan ini. Masalah pandemik. Wong sudah diberitahu apa itu, pakai masker, ini, itu, dan segala macam. Tapi kalau kita lihat di jalan-jalan sana, di luar sana, beberapa waktu lalu, saya sempat pergi ke satu tempat, apa itu, naik motor, udah nggak pakai helm, nggak pakai masker pula. Nah ini dia. Merasa apa? Hebat. Merasa apa? Oh, pandemik ini nggak akan menimpa diriku. Yang kadang bahkan sering kita seperti itu. Padahal apa? Sudah dipagari dengan apa? Dengan rule, aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Akan tapi justru dari dalam inilah yang menjadi masalah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, diutus beberapa orang sampai sang anak dari gambaran yang Tuhan Yesus berikan. Ini juga ingin menggambarkan sederhana Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Nampaknya Tuhan itu begitu sayang, mengasihi dari gambaran itu. Kepada siapa? Ibu, bapak, saudara, dan saya. Siapa utusan-utusan itu? Ya orang-orang yang mengingatkan keberadaan kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Siapakah orang-orang? Ya, yang ada di sekitar kita. Entah itu orang tua kita, suami, istri, bahkan mungkin anak-anak kita. Yang kadang bahkan sering menegur. Mungkin kita salah, mungkin kita keliru. Inilah gambaran itu. Sudah diutus beberapa orang berkali-kali. Akan tetapi apa? Dengan sikap yang kekehnya tadi, sikap yang luar biasa ingin menguasai, maka apa? Semua tidak digubris. Ini kan juga gambaran kita kan, bagian yang kedua ini. Tuhan sudah mengutus banyak orang. Untuk apa? Menegur diri kita. Agar kita kembali ke jalannya. Namun kadang bahkan sering yang terjadi adalah
Tuhan kok nggak ngejawab? Giliran saya sudah begini begitu, baru merasakan Tuhan di mana? Oh, Tuhan sudah mengutus banyak orang. Bahkan mungkin dari anak kita ditegur. Yang kadang bahkan sering kita sebagai orang tua, anak-anak apa sih? Masih belum tahu apa-apa. Tapi justru kadang bahkan sering justru anak-anak kita inilah dengan kepolosannya, dia menegur kita. Bagaimana keberadaan kita, bagaimana sikap kita sebagai orang tua. Ini hal yang sederhana dari gambaran yang Tuhan Yesus berikan terkait dengan siapa orang-orang yang datang. Untuk apa? Tadi mengingatkan para penggarap-penggarap itu. Sehingga kembali, perumpamaan ini pun dalam rangka apa? Mencerminkan diri kita. Bagian yang kedua, sudah berapa sering dan sudah seperti apa Tuhan mencoba untuk mengingatkan kita. Tidak hanya sebatas orang-orang yang dekat kita, atau mungkin dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami. Itulah peringatan Tuhan. Itulah kita diingatkan oleh Tuhan. Akan tetapi kadang bahkan sering kita tidak peka. Ini menjadi persoalan yang berikutnya, yang ketiga. Sehingga bacaan kita di dalam Yesaya tadi. Bacaan pertama, Yesaya 5, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saat bangsa Israel sudah terpecah, pembuangan. Dalam rangka mengutus. Akhirnya apa? Tuhan dapat mengutus siapa saja. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Bahkan mungkin dari orang luar sana. Orang yang kita anggap sebelah mata sebelumnya. Akan tapi justru melalui mereka lah kita diajak untuk dapat berbalik. Agar apa? Kembali ke tema kita. Keluarga bagai kebun anggur. Kebun anggur yang seperti apa? Yang dirawat. Perumpamaan ini sudah sering dan juga sudah banyak yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga jikalau anggur itu atau buah itu tidak tumbuh di pokok anggurnya, dan tidak hanya itu, ranting-ranting yang sudah tidak berguna harus dipotong, dan tidak hanya sebatas dipotong, dibakar dia. Inilah juga keberadaan kita, agar kebun anggur kehidupan keluarga kita diberkati oleh Allah, dan tidak hanya itu, memancarkan kasih Allah di dalamnya. Melalui sakramen perjamuan, roti dan anggur yang akan kita nikmati nanti menjadi lambang akan iman percaya kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan memampukan kita, yang akan memulihkan kehidupan kita, karena kita hidup bersamanya. Amin. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengakui iman percaya dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya.
persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ada komitmen dalam hidup kami, dalam kehidupan keluarga ingin menghasilkan buah anggur, maka kami belajar dari sapaan firman-Mu. Kadang bahkan sering yang menjadi kendala bukan dari luar, karena Tuhan sudah memagari segala sesuatunya. Yang menjadi kendala adalah diri kami sendiri. Kami ada di dalam ini ya Allah, yang ingin menang sendiri, yang ingin berkuasa atas segala sesuatunya. Bahkan tidak hanya itu, kami melupakan Allah di dalamnya. Oleh sebab itu sapaan firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali bahwa Tuhanlah yang lebih berkuasa dalam hidup kami. Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya di dalam hidup kami. Oleh sebab itu mampukan kami untuk berpaut, mampukan kami untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, kaitan dengan ini juga kami ingin berdoa dengan keberadaan keluarga sahabat kami yang sedang mengalami sakit penyakit ataupun dalam proses pemulihan mereka. Kami ingin berdoa untuk Bapak Purnawan, ingin berdoa juga untuk Bapak Mulyono. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Didi Irwanto. Dalam proses pemulihan kesehatan mereka ada pemulihan yang Tuhan berikan. Untuk keluarga yang menyertai mendampingi, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan serta kecukupan dalam segala sesuatunya. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih tangan. Dan tidak henti-hentinya kami juga ingin berdoa untuk tim medis dan non-medis yang berjibaku menghadapi COVID-19 ini. Berilah kemampuan, kesehatan, kekuatan bagi mereka. Dan tidak hanya itu, jemaat-Mu di GKJ Kemuliaan cukup banyak yang mereka bekerja di rumah sakit, entah itu sebagai perawat atau apapun juga ya Allah, medis dan non-medis. Kami berdoa untuk umat-Mu GKJ Kemuliaan yang ada di garda terdepan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, kemampuan, dan Tuhan jaga mereka serta keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan kasih kami di GKJ Kemuliaan ini. Sertai dampingi para majelis penatua diaken dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan cukupkan damai sejahtera Tuhan akan selalu terasa dan dirasakan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami. Dampingi sertai kami. Sehingga meskipun di tengah pandemik yang ada, kami yakin kuasa doa nyata di dalamnya, dan Tuhan memampukan pemerintahan kami, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, dapat Tuhan berikan hikmat sehingga dapat memimpin penuh dengan kuasa Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa di bulan keluarga ini, ada pemulihan yang akan Tuhan berikan bagi setiap keluarga di GKJ Kemuliaan, sehingga nama Tuhan pun dimuliakan dalam setiap langkah pelayanan kami. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Pujian dari Kidung Jemaat 302 bait pertama, kuberi persembahan akan mengiringi kita dalam menghaturkan persembahan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini, kami ingin menghaturkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat bermanfaat bagi pertumbuhan gerejamu. Ajar kami untuk selalu mengingat berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dan limpahkan bagi kami. Berkati setiap kami, Tuhan. Berkati dan berikanlah hikmat kepada majelis gerejamu dalam mengelola persembahan ini. Kami mengucap syukur untuk berkat firman yang telah kami dengar melalui Pendeta Setiawan Hartanto. Kami rindu untuk semakin mengenal pribadimu, Tuhan, melalui firman-firman-Mu. Berkati Pendeta Setiawan Hartanto dalam pelayanannya, dan Tuhan selalu memakai beliau untuk menyampaikan isi kerinduan hati-Mu bagi umat-Mu. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan, sebagaimana yang telah diberitakan di dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita kembali menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur saat Tuhan boleh melayakkan kami untuk mengikuti perjamuan dan menikmati roti dan anggur perjamuan ini. Memampukan kami untuk dapat menjalankan kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, kami mempersiapkan untuk ibu bapak yang ada di rumah saudara, mempersiapkan media yang akan kita gunakan untuk sakramen perjamuan, baik itu roti, biskuit atau apapun juga, serta minuman, baik anggur, teh atau apapun juga, untuk kita siapkan bersama. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam sakramen perjamuan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 157, bait yang pertama, perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus,
Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kita berkumpul di tempat ini tidak sekedar untuk memakan dan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus Kristus di sorga dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah roti ini. Dengan mengingat dan mengucap syukur atas karya Allah yang dikorbankan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh berkat keselamatan darinya. Terima dan makanlah roti ini. Anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang dicurahkannya darah Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah anggur ini. Terima. Dengan mengingat dan percaya akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib, dengan dicurahkannya darahnya sehingga kita memperoleh keselamatan darinya, terima dan minumlah anggur ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita pada kesempatan saat ini, sudah mengikuti sakramen perjamuan dan sudah menikmati anggur dan roti perjamuan,
Dengan ungkapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan perjamuan kudus dengan diiringi lagu PKJ 146, Bawa Persembahan. Sebagai ungkapan syukur kita, dan kita sudah memberikan persembahan perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, saat roti dan anggur sudah kami nikmati, kami pun Tuhan mampukan untuk memberikan yang terbaik berupa persembahan. Oleh sebab itu Tuhan, biar melalui persembahan ini juga, pelayanan kami di GKJ, kemuliaan dapat kami rasakan dan juga dapat kami bagikan. Dan saat ini juga kami ingin berdoa untuk keluarga besar Saudara Edward Pramono Joko serta Christina Rumayanti ya Allah, yang hari ini dilangsungkan ibadah pertunangan bagi mereka. Tuhan berkati rencana demi rencana keluarga ini, sehingga damai sejahtera Tuhan dirasakan oleh dua keluarga yang nanti akan Tuhan satukan di dalamnya. Dalam Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita dalam lagu pengutusan, mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 286, bait yang pertama, Keluarga yang Damai. Umat yang dikasih Tuhan, biarlah Allah yang berkuasa di dalam hidup kita, bukan diri kita. Sehingga pokok anggur itu, kebun anggur itu, yang adalah gambaran dari keluarga-keluarga kita, dapat menghasilkan kualitas buah yang terbaik di dalamnya. Oleh sebab itu kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang telah mengikuti ibadah streaming di GKJ Kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang telah mengikuti ibadah kami pada hari Minggu pagi ini, dan kiranya melalui pelayanan kami ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Terima kasih.